Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Semoga Allah selalu senantiasa menjaga Ustadz dalam berdakwah. Amin. Jazakumullah khairan. Ya, كيف حالك حيدر؟ alhamdulillah khair Ustadz. نعم تفضل. Anda khair. Jadi, Anda mau tanya Ustadz, terkait bagaimana jika dokter bedah yang sedang mengoperasi atau sedang melakukan tindakan, lalu melewati 2 waktu sholat, yakni diantaranya duhur, asar, atau maghrib, isya, gitu. Karena dari kami, yang dari spesialis bedah itu, terutama bedah syaraf, itu operasinya jaraknya kan lama Ustaz. نعم نعم. Ada yang operasi 5 jam sampai 6 jam. Bahkan pernah kami temui dokter bedah syaraf itu mengoperasi tumor itu mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Allahu Akbar. Gitu. Masa nggak ada istirahatnya Jadi itu Haidar? nggak ada Ustaz. Ya mungkin duduk terus berdiri lagi, terus kalau minuman makanan bisa disuapin sambil Allah. berdiri gitu. Karena Soli kan nggak bisa. pasien Sholat nggak bisa. nggak bisa ditinggal Ustaz. Jadi kan pasien kan dibius terus Ustaz. Kondisi seperti itu dibius terus gitu. Nah ini yang ingin Ana tanyakan, apakah dapat rukhsah jika menjamak atau menggabung sholat termasuk kedua waktu itu tersebut? Apakah termasuk dalam daruratul khams gitu? Nah, subhanallah. Karena, nah kalau misal kasusnya seperti itu Ustaz, yang jam 7 sampai jam 5, itu ahsan bagaimana Ustaz? Siap. Sebelumnya atau nanti jam 5? Karena kalau jam 5 kan ya mepet. Istilahnya kan waktu-waktu terlarang seperti itu Ustaz. Iya sahih. Nah, Ya Ustaz. subhanallah. Syukran. Jazakallah khair Ustaz. Barakallah fiik. Ya ahibati fillah. Alhamdulillah. Agama kita ini agama yang mudah. Tapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Pernah Abdullah bin Abbas cerita dalam hadis riwayat Muslim ya. Nabi SAW menjamak salat maghrib dan isya. Tanpa ada alasan. Nggak ada hujan, nggak ada apa-apa. Beliau jamak. Bukan qasar ya, menjamak menggabungkan tanpa memendekkan. Karena qasar ini kekhususan buat musafir. Ketika ditanya Abdullah bin Abbas, kenapa Nabi melakukan itu? Maka beliau mengatakan, liya'laman nas an laisa fi dinin haraj. Agar orang-orang tahu bahwa dalam agama kita ini nggak ada yang sulit sebenarnya. Seperti tadi ditanyakan oleh saudara Haidar. Ada orang yang melakukan tindakan operasi dari jam 7 sampai jam 5. Berapa jam? 12 jam. Ya. Nah, 12 jam dia melakukan. Yang kelewat sholat zuhurnya 10 jam. 10 jam. Nah, 10 jam. Sholat zuhurnya lewat, sholat asarnya lewat. Kemudian baru selesai jam 5. Kapan dia melakukan sholatnya? Ya jam 5. Kalau dikatakan waktu larangan, ketika itu sholat wajib yang harus dia lakukan, ya dia lakukan pada waktu itu. Walaupun memang, kalau memang sudah waktunya matahari tenggelam, itu waktu larangan yang nggak boleh. Tapi kalau ba'da asar itu, sebelum matahari terbenam masih boleh dia melakukan sholat. Tapi kalau pas waktu tenggelamnya matahari, kalau masih mungkin ya, dia sholat sebelum tenggelamnya matahari, dia sholat. Mamanya sholat, kalau dikatakan tadi kan duhur sama asar. Dia sholat, anak sholat 1 rakaat tenggelam matahari, nggak ada masalah. Dia masih dapat waktu asar, waktu asar di waktunya tadi. Seperti itu. Jadi kondisinya memungkinkan untuk menjamak. Jadi tetap dia jamak sholat itu. Mau tidak mau dia lakukan jamak. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ini untuk satu hal yang tidak dapat diprediksi. Kalau yang memang bisa dijamak zuhur sama asar aman. Yang nggak bisa dijamak itu asar sama maghrib. Orang kadang-kadang melakukan tindakan umpamanya ya jam 2 tindakan itu. Belum masuk waktu asar. Dia pikir insya Allah jam 4 selesai. Ternyata jam 7 malam selesainya. Apa yang dilakukan? Ya sudah, dia sholat asarnya jam 7 malam. Sebagaimana kita tahu Nabi SAW pernah sholat asar itu di waktu isya.
ketika penggalian Khandaq. Kondisinya memang mencekam. Jadi insya Allah termasuk darurat bukan karena keinginannya, tapi karena kondisi yang menyebabkan akhirnya nggak bisa sholat tepat waktu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan hendaklah para dokter ini ya berusaha semaksimal mungkin bertakwa kepada Allah. Insya Allah Allah akan memudahkan urusannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Jazakallahu Barakallahu khair. fikum.